orang-orang yang paling kaya di muka bumi bukan orang yang menumpuk harta, tapi orang yang menabung, menumpuk nama Allah di dalam dadanya. Alhamdulillahilladzi syarrafana bizatil Muhammadiyah wa abarana bis-salati alaihi wa ja'ala dzikrahu min dzikrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, puji syukur kita pulangkan kepada yang maha terpuji, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha bersyukur. Ialah yang menyebut dirinya Al-Hamid Asy-Syakur. Dan kita juga kirimkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, hamba yang paling terpuji. Karenanya lah kita mengenal zat yang maha terpuji. Namun kita tidak kenal juga dengan beliau kecuali melalui para masyayikh kita. Maka kita bersyukur dapat guru, mempunyai guru, mursyid-mursyid yang membimbing kita mengenal Nabi Muhammad yang terpuji, Allah yang juga terpuji. Yang sangat saya ta'zimi, hormati guru kita semua, Syekhuna Tuan Haji Siddiq Al-Khalidi, mata'allahu fi hayati. Mohon maaf jika ada keterlambatan. Belum pakai karomah katanya. Toyul ard, melipat bumi. Masih manusia biasa. Saya bersyukur dapat memenuhi jemputan Tuan Syekh dan diberi kesempatan masa untuk mengisi beberapa mau'izah untuk ikhtitam suluk keberapa Tuan Syekh? 70? 72, Masya Allah. Sudah lama. Orang-orang yang paling kaya di muka bumi bukan orang yang menumpuk harta, tapi orang yang menabung, menumpuk nama Allah di dalam dadanya. Maka sungguh berjaya dan beruntung orang-orang yang kalbunya menjadi tabungan nama-namanya. Benarlah kata masyayikh kita sedari dulu, sudurul awliya, dadanya para aulia, kekasih-kekasih Allah, adalah kuburul ma'arif wal asrar, adalah kuburan, makam daripada sir dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung di negeri kita, di Nusantara ini, walaupun berlainan bangsa, suku dan negara, tapi secara manhaj masihlah sama. Saya dari seberang Sumatera Barat, walaupun tinggal di Jakarta, kami sudah mengikuti suluk semenjak berumur 13 tahun. Dahulu masih ketat, masih wajib 40 hari, belum boleh 10 hari. Belum ada lagi 3 hari. Kami dahulu dididik mengurangi makan yang tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib, tidak boleh. Salah satunya dulu tidak memakan yang bernyawa. Tapi saya dengar mursyid kita berijtihad, kalau ini yang menjadi halangan orang berzikir, ayo makanlah sesukamu, yang penting halal. Yang penting makan ikan, makan daging, tidak menghalang zikir daripada menghalangi zikir. Ya, ada orang mau zikir teringat daging, masih makan daging. Sebenarnya saya pun dari 2014
Kami diamanahkan para masyayikh juga membersamai beliau membimbing para salikin. Dahulu walaupun saya tinggal di Jakarta, jika hendak memimpin suluk, saya bawa ke Sumatera Barat, ke Minangkabau. Orang sini nyebutnya Minangkarabau ya. Kita bawa ke sana. Karena banyak yang ikut itu mantan-mantan Wahabi, suka makan daging. Yang penting dia mau zikir dan bersuluk, makanlah daging, makanlah ikan. Tapi kami tidak cakap kepada siapapun, kami diam-diam aja, secret. Kita ganti istilahnya dulu, bukan bersuluk, beriktikaf. Karena hanya 10 hari terakhir Ramadan. Yang penting mereka mau bersuluk. Karena sunnah iktikaf hari ini sampai masa ini, akhir zaman ini, yang benar-benar mengamalkannya secara utuh hanyalah orang-orang yang berthariqah. Wa akhasul khusus thariqah Naqsyabandiyah, dan lebih spesial lagi Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Maka nisbat gelaran Al-Khalidi kepada mursyid itu menandakan mereka masih menghidupkan arba'inat atau ishrinat atau salasinat atau asyra ayam. Bahkan guru saya mengatakan, kalau engkau tidak punya masa yaum walailah, yang penting kau mau duduk mabit sejenak saja mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah mengingat Allah itu wajib, bukanlah sunnah, bukan mustahab. Wazkur rabbaka katsira. Surat Al-Imran. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Dan perintah berzikir ratusan kali lipat di Quran. Sedangkan solat hanya puluhan, sekitar 50 fa'aksar, hanya 50-an, lebih kurang. Aqimis shalah, hanya sekitar 50-an lebih kurang. Tapi perintah zikir lebih banyak dari semua itu. Kenapa? Supaya orang dia sukses dalam solat. Aqimis sholata lidzikri. Hendaklah engkau menyempurnakan solatmu untuk mengingat aku. Maka latihan zikir ini untuk solat. Untuk apa kita bersuluk? Untuk solat. Supaya solat kita kamilah. Maka kita sampaikanlah jazakallah ayyuhal masyayikh. Jazakumullah ayyuhal masyayikh. Kita katakan terima kasih wahai Tuan Guru. Semoga beliau hayatnya, setiap nafasnya diberkahi oleh Allah SWT. Keluarganya, usahanya, perjuangannya diridai oleh Allah SWT. Saya alhamdulillah, kalau orang sini nyebutnya hambo ya, kami sebut ambo. Saya alhamdulillah dari kecil berguru kepada orang yang sudah sepuh juga. Waktu umur kami 11 tahun, saya khidmat kepada beliau. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Makannya sedikit. Kalau suluk wajib 40 hari. Tidak boleh 10 hari. Suluk tidak boleh makan yang berdaging, bernyawa. Masih ketat beliau. Mutasyaddid. Kami khidmat semenjak kecil. Tapi 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau tidak sanggup lagi memimpin suluk. Maka saya bergurulah kepada syekh yang kedua, namanya Abuya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Namun beliau gabung 2 thariqah, Naqsyazikir, khafinya. Awal-awalnya saya meragukan zikir ini. Kenapa ada zikir? Mata dipejam, lidah dikunci, kepala ke bawah, ya. Lampu pun sebagian dimatikan.
Saya pikir ini bid'ahnya orang thariqah. Ternyata diambil dari hadis Nabi SAW. Ada semakna dalam riwayat Hakim, ada yang semaknanya dalam riwayat Ahmad. Nabi berkalam kepada para sahabat, hal fikum gharib, adakah di antara kamu yang gharib, yang asing? Ahli hadis mengira itu ahlul kitab, tapi ahlul ma'rifat mengartikan ahlul kitab ini ada maknanya. Orang yang mampu baca kitab, tapi tidak mengerti ilmu ma'rifat, sering memusuhi ahli zikir. Dari masa ke masa, dimanapun tempatnya, cobalah lihat. Yang mengkritisi, yang mengingkari mursyid-mursyid tarekat, itu orang yang bisa baca kitab, yang boleh baca kitab juga. Benar tak? Karena dia mungkin mampu baca kitab, tapi tidak mampu membaca yang tersirat di dalam kitab. Cukup bacalah Al-Quran, wazkur rabbaka katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Banyak itu 1000 banyak? 5000 banyak? Banyak? Ya bolehlah, banyaklah. Ya. Nabi beri contoh 100, 70, 33, 10, ini hanya contoh. Contoh ini dikembangkan oleh para sahabat. Mereka fahami dengan pemahaman yang muassa, yang luas. 2 istri baginda Nabi Muhammad SAW, Safiyah dan Juwairiyah. Beliau berdua mempunyai tasbih, namun dahulu belum diikat dengan tali. Tasbihnya biji-biji subhah dari kerikil-kerikil seperti yang kita guna dari khatam khojakan. Ya, kalau Naqsyabandi pasti ada khatam khojakan. Cuma kadang masyayikh ingin memberi rukhsah kepada murid, takut lama duduk, maka khatamnya ekspres, pendek. Safiyah berzikir dari subuh sampai Nabi kembali di saat duha. Nabi pulang biasanya sekitar pukul 10. Lebih kurang 4 jam atau 3 jam berzikir. Nabi biarkan. Artinya zikir menghitung adalah salah satu marhalah, level berzikir untuk mubtadi, untuk pemula, untuk orang-orang yang sedang memulai zikir. Nabi biarkan ketika beliau berangkat subuh. Tapi karena ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ruhaninya cepat usul kepada Allah. Maka Allah langsung mengkabarkan kepada Nabi untuk alih zikir anak ini, istrinya ini. Ketika pulang Nabi tanya, maukah kamu aku ajarkan, ala adulluki, maukah aku ajarkan engkau, tunjuk ajar engkau zikir yang lebih afdal daripada menghitung satu persatu. Tentu seorang murid sahabat sekaligus istri mau. Lalu Nabi mengajarkan, zikir itu hakikatnya ada pada bab wukuf dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Namun jika dilafazkan bunyinya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati. Lafaz mulia ini lafaz yang muncul dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika disirkan itulah wukuf. Awalnya kita zikir ismuz zat, ismul jalalah pada latifah qalbu, lalu lataif, lalu tahlil, nafi isbat. Kenapa kemudian zikirnya zikir diam? Supaya kita merasakan fazkuruni azkurkum, sebut aku ingat engkau. Biarkan dia menyebut dirinya melalui qalbu kita. Maka dikatakan subhanallah bihamdihi subhanallah azim adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati. Apa maknanya? Terjemah umumnya, ya Allah engkau maha terpuji
Engkau maha mulia, engkau maha suci, sesuka-sukamu, seridha-ridhamu, semau-maumu. Itulah hakikat zikir wukuf. Dan itu ada dalam marhalah-marhalah, kami nyebutnya kurikulum, benar sama, kurikulum berzikir. Maka bolehlah disebut surau-surau suluk itu madrasah qalbiyah, madrasah latihan qalbu. Tuan-tuan, puan-puan yang melakukan Allah, para salikin, saya dengar tidak hanya dari Malaysia, Tuan Guru, ada dari macam-macam, dari Asia Tengah juga. Benar? Ada ya? Yang jauh dari mana itu? Kazakhstan. Oh, tetangganya Uzbek. Ya, dahulu Naqsyabandiyah dari sana. Sekarang ini bukan rahasia. Ini kabar gembira untuk kita semua. Umat Islam yang paling banyak mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah adalah orang-orang di negeri kita ini, Nusantara ini. Malaysia kah itu atau Indonesia? Paling banyak. Alhamdulillah. Bahkan di Sumatera ada negeri 1000 suluk di daerah Kampar, Riau. Kampungnya Syekh Abdul Wahab Rokan sebelum beliau berpindah ke Basilam. Di Basilam hari ini setiap hari ada orang bersuluk. Saya bertanyalah kepada mursyid saya di Sumatera Barat, di Minangkabau. Boleh suluk setiap saat? Boleh. Namanya as-suluk. Ya, suluk mutlak. Kapanpun. Namun karena hari ini kita terikat oleh masa cuti, masa bekerja, akhirnya beberapa guru menyesuaikan masa. Berzikir ala thariqah Naqsyabandiyah sebenarnya tidak ada yang bid'ah. Namun dahulu di Mekah ada orang berjidal sesama ulama, bukan murid. Yang berjidal itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung saya juga. Tapi lama sudah jadi mufti di Mekah. Beliau juga mursyid thariqah khalwatiyah. Tapi dia tidak bersetuju dengan satu manhaj dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang bernama Rabithah. Rabithatul Mursyid. Maka dia tulislah satu buku, risalah kecil, untuk membantah tentang risalah bab Rabithah. Karena dahulu ada mursyid kita di Damaskus, orang Baghdad, hijrah ke Damaskus. Namanya Al-Mujaddid Maulana Syekh Khalid Al-Baghdadi thumma Dimashqi. Orang Malaysia sebut Damsyqi, Damsyq. Maulana Khalid ini, beliau yang dapat ilham banyak untuk menghidupkan sunnah arba'inat. Lalu memapankan, mengutuhkan, mempatenkan manhaj Rabithah, Rabithatul Mursyid. Sebelumnya ini hanya kalimat-kalimat sir yang ada di kitab. Imam Sya'rani dulu sudah bahas itu, tapi tidak betul-betul dinyatakan. Sampai masa Maulana Khalid, ini dijadikan sebagai babul futuh. Ada murid tidak sanggup melalui mujahadah, mata bergadang, mata bangun. Setiap kali zikir ada suara lain, suara nafas, zikir nafas. Zikir nafas ya. Kalau di thariqah Ahmadi zikir nafas jelas. Allah. Ini zikir nafasnya. Lidah dikunci, lainlah yang berbunyi. Tapi mursyid mendengar, melihat murid begitu, tambah sayang. Ya Allah, muridku hendak belajar menyebut nama Engkau ya Allah, tapi malah dia tidak kuat, dia tertidur. Kepala lehernya langsung patah. Tadinya tasbih di tangan, sekarang tasbih bergerak sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman saya itu, bukan pengalaman murid-murid di sini.
Lebih kurang sama ya. Kenapa makan harus sedikit? Supaya tidak zikir nafas. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Karena jika orang makan banyak, di dalam perutnya ini bekerja, pencernaannya lelah, dia memerlukan rahat yang luar biasa banyak. Maka salah satu babul futuh adalah taqlilut ta'am, menyedikitkan makan, wasyurb, dan minum, supaya tidak ngantuk. Tapi guru karena sayang dengan murid, yang penting dia mau zikir, makan banyak boleh. Alhamdulillah, inilah ummah al-marhumah. Maka umat ini disebut ummah al-marhumah, umat yang disayang dan penyayang. Betul-betul penyayang. Banyak yang sudah dirukhsah. Guru mengatakan, ya Allah, biarlah aku tanggung beban muridku. Dahulu di Suryalaya juga ada Abah Anom namanya, juga Naqsyabandiyah, tapi Musuhariyah yang digabung dengan Qadiriyah. Murid-murid bertanya, perlukah kami zikir dengan angka 11.000, 70.000? Beliau mengatakan tidak, yang penting setiap sholat wajib 165. La ilaha illallah. Lalu bagaimana tugas-tugas yang lain, wazifah yang lain? Jawaban beliau, biarlah aku yang tanggung. Guru-guru begitu. Ya. Jadi ketika antum sudah dibolehkan makam yang bernyawa, tidur pun bolehlah agak ditambah, itu guru yang lelah. Ya. Tidak mudah jadi guru, maka jangan berharap-harap jadi mursyid. Namanya cari-cari masalah. Tapi orang terpilih adalah orang yang mau menghadapi masalah. Masalah itu tidak hanya menghadapi ngantuk. Banyak masalah, nantilah kita cerita ya. Masalah internal, nanti masalah eksternal. Banyak ya. Kembali ke masalah zikir dan rabithah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau ternyata memahami rabithah itu menyembah guru. Dia kurang faham tentang rabithah. Jadi tasawur dia, deskripsi, ta'rif dia tentang rabithah seakan-akan mengingat guru di dalam zikir. Adakah tuan-tuan ingat guru dalam zikir atau ingat guru sebelum zikir? Ingat guru sebelum zikir. Guru itu yang diingat, apanya yang diingat? Jasadiahnya atau ruhiyahnya? Tapi tanpa jasad, ruh pun kita lupa. Maka perlulah membayangkan guru. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam sahih, kitab-kitab yang sahih, kutubus sittah. Tapi derajat yang ini hasan, tapi naik sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kenapa menjadi sahih li ghairihi? Karena ada riwayat-riwayat lain, Abu Nuaim, Imam Ahmad. Ya? Nabi SAW mengabarkan, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Asma binti Yazid Al-Ashhaliyah Al-Ansariyah. Al-Asma binti Yazid ini seorang mujahidah di kalangan perempuan. Dia wanita berjihad. Waktu perang dengan Rum, lebih dari 9 tentara Rum gugur di tangan dia. Ini Al-Asma binti Yazid. Beliau ini mengatakan, Nabi bersabda kepada kami, berkisah kepada kami, ala adullukum bi khiyarikum, maukah kalian aku tunjukkan ciri-ciri orang-orang terbaik? Di riwayat Abu Nuaim dan lain-lainnya disebutkan, maukah aku tunjukkan kamu siapakah aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Lalu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasulullah. Nabi SAW meneruskan kalamnya, man idza ru'u dzukirullah,
Ini pun saya sampaikan di Malaka, tapi dalam konteks yang berlainan. Orang yang jika mereka dipandang, ru'u, ro'a, lain dengan nazara. Nazara bi'ainil basar. Sedangkan ro'a boleh dengan basar, boleh dengan basirah. Inilah dalil rabitah. Orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, zukirullah, maka memandang mereka menghantarkan kita memandang kepada Allah. Mengenang mereka membuat kita terkenang nama sifat-sifat Allah. Menyebut nama mereka membuat kita mudah untuk menyebut nama Allah. Betul tak? Maka sahabat-sahabatku, para salikin, para muhibbin, apabila zikir rumit untuk dibaca, wuduklah sejenak, sholat 2 rakaat, perbaiki rabitah. Karena para masyayikh, mereka sadar tidak sadar, karena mereka berguru, ada al-madad ar-ruhi bersama mereka. Ada madad, apa arti madad? Al-i'anah al-ilahiyah, bantuan ilahiyah yang mengalir dalam diri mereka. Kalau tubuh fisik ini tidak sanggup untuk menanggung masalah itu, tapi karena berkah al-madad masyayikh, maka guru-guru kita Allah kuatkan, mereka kuat dikuatkan, mereka alim dialimkan. Maka kalau ditanya mursyid tidak tahu isi hati murid, tapi diberitahu mungkin. Jadi jangan juga berkeyakinan berlebihan, mursyid mengetahui yang gaib, itu su'ul adab dengan mursyid. Tidak boleh. Ya, kita meyakini mursyid manusia biasa yang Allah pilih ruhnya, qalbunya. Dia tahu karena diberitahu. Jika dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak karomah. Ini ada murid-murid menantang gurunya pakai hati. Jika dia tidak tahu namaku, bukan berarti dia bukan wali. Oh, si murid buat syarat sendiri. Kalau jadi wali harus kenal dia. Berarti dia wali itu. Si muridnya wali. Wali syaitan. Ini murid yang kurang ajar. Mensyaratkan gurunya wali kalau kenal dia. Nabi bertemu sahabat masih nanya, siapa namamu? Nabi masih nanya. Walaupun sesekali terjadi pada sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengenal seseorang yang belum dikenalnya. Tapi tidak sering. Apa kata Salman ketika ditanya, kenapa engkau tahu namaku? Kita belum pernah bersua. Jawaban beliau, araftu ruhak. Dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmizi, arafa ruhi ruhak, ruhku kenal ruhmu. Tapi itu tidak boleh sering-sering. Karena hukum sunnatullah yang disebut hukumul adah mesti berlaku. Arabitah, apa faidah daripada rabitah? Rabitatul mursyid aqrabut turuqi ilallah, adalah jalan pintas, highway menuju Allah. Kenapa? Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai para guru, para masyayikh adalah sayyidul masyayikh, sayyidul mursyidin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hari ini orang mengamalkan zikir, latihan seperti itu, kecuali orang-orang bertasawuf, berthariqah. Ya, ada kawan saya orang alim. Dia keluaran dari university yang berkelas. Apa kata mereka? Tidak usah bermursyid, saya punya banyak kitab. Dicobalah bertahun-tahun berzikir. Tapi di kitab banyaklah zikir. Hari ini zikir ini, besok zikir itu. Mulailah kepalanya pening. Saya mau pilih zikir yang mana? Ternyata kitab tidak ada ruhnya. Tuan-tuan kalau sakit, bolehkah merujuk langsung kepada buku
perubatan. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus datang kepada dokter. Dokter pun tidak boleh sendiri. Dia bertanya kepada ahli farmasi. Dokter pun sekarang tidak sempurna. Begitu juga lah mursyid. Dia tidak mungkin sendiri. Pasti dia angkat muridnya, dia kader muridnya, dia bertanya juga kepada yang ahli. Nah, apabila kita berrabithah kepada mursyid, apa yang dirabithahkan? Rabtul qalbi bil qalbi. Rabithah itu bahasa Arab, artinya ikatan. Ikatan apakah itu? Anta ma'aman ahbabta, hadis Imam Bukhari. Engkau bersama yang engkau cintai. Ciri-ciri kita mencintai seseorang, kita beri dia hadiah. Maka berhadiahlah kepada guru. Jika dia zahir, berilah hadiah zahir. Jika berrabithah qalbunya, kirimkan Fatihah ke dalam ruhnya. Itulah cara berhadiah. Tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kamu, memberi hadiahlah kamu. Maka engkau akan saling mencinta. Itu alasannya kenapa kita baca Fatihah untuk mursyid. Bukti cinta, mahar zikir. Kalau mereka sudah wafat, kalau masih hidup, apa yang mampu kita beri, kita beri. Beliau buat zawiyah surau, kita bantu. Beliau pimpin suluk, kita berkorban. Kalau kita tidak mursyid, yang minimal kita menjadi orang yang membantu para mursyid. Tuan-tuan, perempuan yang bukan Allah, perkara rabithah ini kemudian ramailah di negeri kami, termasuk juga di Semenanjung ini. Lalu adalah sahabat dan dulu juga muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Maulana Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Juga Al-Khalidi. Beliau mengambil berjalur thariqahnya kepada Syekh Muhammad Jamil dari Sulaiman Afandi. Sulaiman Afandi kita sebut Sulaiman Hasan, Sulaiman Zuhdi. Guru daripada Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu Syekh Sulaiman Afandi ini mengambil dari Sulaiman Qarimi. Sulaiman Qarimi ini punya sahabat namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliaulah yang pertama berpolemik, bertikai dengan orang-orang yang anti rabithah, yang kemudian mengatakan rabithah bid'ah. Namanya Syekh Ismail. Dia punya nazam thariqah, nazam silsilah. Dalam kitab-kitab thariqah ada. Kami masih baca. Biasanya kalau khatam ghazakan, kalau tawajjuh, kami bacakan itu. Dari Allah ada sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman. Ya. Barangkali di sini mungkin jarang dibaca, ya, karena yang mengarangnya jalur yang lain. Beliau, Maulana Muhammad Sa'ad, nulis bantahan terhadap Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang juga guru syariatnya. Bantahan itu berkembang, akhirnya redup. Dengan meninggalnya mereka semua, Syekh Ahmad Khatib wafat, Syekh Sa'ad pun wafat. Setelah saya mengamati apa yang salah, apa yang ditikaikan, ternyata definisi yang dibayangkan oleh Syekh Ahmad Khatib bukanlah definisi yang kita maksud. Dia membayangkan rabithah itu menyembah guru atau mengingat guru dalam berzikir. Tidak. Rabithah itu anta ma'aman ahbabta. Man izaru'u zikrullah. Engkau bersama yang engkau cintai. Dan yang kedua, siapakah manusia terbaik? Orang yang jika dipandang, dikenang, maka membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak usah khawatir soalan rabithah. Jadi rabithah itu masyru' fid din. Dia bab mahabbah. Namun diistilahkan oleh Imam Khalid. Maka murid-muridnya menyebut dirinya Al-Khalidi. Dan yang terbanyak bernisbat kepada beliau hari ini adalah negeri kita. Di Turki banyak, ada Syekh Mahmud, ada Syekh Nazim. Tahu Syekh Nazim Al-Haqqani. Namun Syekh Nazim gabungkan dengan thariqat Maulawiyah, maka adalah darwish.
kemudian menari, tarian sufi. Itu bagi Khalidiyah tidak ada. Syekh Sulaiman Zuhdi punya risalah Sahifatus Safa. Bagi beliau, zikir Naqsyabandi, tubuh pun tidak perlu gerak. Diam, lidah dikunci, bahkan ketika ada jazab pun ditahan, dilembutkan badannya. Kenapa kita melihat ada orang jika hal dapat, dia berteriak? Karena lidahnya tidak dikunci. Kenapa ada orang kemudian merinding? Karena badannya tidak dilemaskan, dilembutkan. Maka ciri-ciri kemurnian Naqsyabandiyah Khalidiyah, badannya dilembutkan. Itu rahasianya. Kalau zikir, panas tak? Panas. Tahu asbabnya? Nama Allah itu Hararah. Yang Tuhan makan masih berdaging. Maka bertemulah hararatani, dua yang panas. Oh, panas. Akhirnya beruntunglah ini tempat suluk mewah sekali, ada kipas anginnya. Ada air conditioner juga, aircon. Ada. Nikmat sekali. Ya. Nanti saya kasih tahu lama orang di Sumatera sama di Jakarta. Mau suluk ada aircon. Di mana? Di Kuala. Ada ikonnya. Tuan-tuan dan puan yang Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Karena ini rihlahnya masih panjang ini. Besok pun masih ada beberapa tempat. Nanti malam juga masih ada. Ya, sedikit-sedikit kita buka. Insya Allah saya akan kupas tentang usulut tariqah an-Naqsyabandiyah bil adillati syar'iyyah. Alhamdulillah Allah izinkan hamba ini belajar hadis 15 tahun. Mengkhatamkan kitab-kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, ditambah Muwatta, ditambah Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, Musnad Ahmad, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah izinkan. Dan Allah mudahkan untuk mengistinbat riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan usulut tariqah sufiyah. Perkara-perkara yang menguatkan kita. Maka insya Allah, tahun depan saya akan selesaikan, khatamkan satu buku tentang buku pertahanan tariqah sufiyah. Semua tariqah boleh ambil dalil dari sana. Apakah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syaziliyah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Insya Allah, semuanya kita ambil dari dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas, kalam ulama' salafus salih, ijtihad para ulama' terdahulu. Insya Allah. Dengan asas akidah Ahlussunnah, bermazhab yang 4, wabil khusus mazhab Syafi'i, dan berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Inilah yang dikatakan oleh Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani. Apa kata beliau? Syartul wusul, mesti berakidah yang sahihah dan bermazhab yang sahihah. Lalu berguru yang sanadnya muttasilah. 3 aja syarat usul. Pertama apa? Akidah sahihah. Insya Allah beliau dan guru-guru mursyid kita Naqsyabandi tidak ada yang Syiah, tidak ada yang Rafidah, tidak ada yang Hululiyah mengatakan aku jadi Tuhan, Tuhan masuk, tidak ada, nggak ada tanasukiyah, reinkarnasi, tidak ada. Semuanya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, bermazhab fikih. Tuan guru kita bermazhab fikih Syafi'i dan berthariqah yang bersambung. Dan di pertemuan yang awal saya bertanya kepada Tuan Syekh, ternyata sanad beliau bersambung kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Ya, maka sanad kami, silsilah kami bertemu di gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi. Namun dari jalur ulama Kampar kita bertemu di Syekh Sulaiman Rokan. Dan kata ulama kita, ketahuilah silsilah gurumu, engkau akan mengenal keluarga ilmumu. Maka mohon diangkat saya jadi murid Tuan Syekh. Saya masih jauh lah, ya. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.